Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu indahnya Engkau ya Allah, begitu indahnya Engkau ya. Rasa ini begitu berkecamuk, rasa ini merindukan kehadiran-Mu dalam rasa ini, merindukan kalam-Mu yang membimbing hamba untuk menuju kehadirat-Mu dan menunggu bisikan indah dalam palung hati ini. Bisikan indah dari kalam-Mu ya Rabb, bisikan indah dari kalam-Mu wahai Rabb. Hamba begitu jauh berada di lembah yang sunyi, yang hanya menatap hampa dalam kebisuan malam ini dan merenungi kenikmatan dan keindahan alam yang telah Engkau ciptakan dengan begitu sangat indah. Menikmati suasana malam ini, menikmati kehadiran-Mu di malam ini ya Rabb. Diam-Mu, sunyi-Mu, sepi-Mu membuat hamba tersadar bahwa itulah diri-Mu. Engkau berada jauh di balik kesunyian, Engkau berada jauh di balik kebisuan. Ya Allah, hamba ingin menempuh dan meraih semuanya itu. Maka sucikanlah dinding hati ini, maka bersihkanlah dinding hati ini. Tuntunlah hamba, tuntunlah hamba, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu melalui pengantara bisikan kalam-Mu, agar hamba dapat tergerak dan terdorong hati hamba untuk melantunkan nama-Mu di malam yang indahnya. Nama-Mu yang begitu indah, nama-Mu yang begitu indah ketika didendangkan, nama-Mu yang begitu indah ketika hamba menyebutnya, berzikir dengan menyebut berulang-ulang. Hanya dengan nama-Mu hamba dapat fana dan tenggelam melalui pengantara cahaya dan tuntunan-Mu, melalui sifat kalam-Mu, melalui sifat jahir-Mu. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Engkau maha rahmat, Engkau maha rahmat. Di sudut malam ini dan jauh, seorang hamba duduk merenungi diri, merenungi nasibnya, merenungi kehidupannya, merenungi kebaikannya, dan merenungi keburukannya. Dari semasa ia dilahirkan sampai saat ini, mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadanya. Sungguh mulia hamba itu, sungguh mulia hamba itu. Engkau maha penuntun bagi hamba-Mu yang telah Engkau kasihi dan Engkau cintai. Engkau telah memberi jalan kepadanya sehingga ia dapat merenungi diri, agar ia dapat dekat kepada-Mu ya Rabb. Jadikanlah hamba sebagaimana hamba-hamba-Mu yang telah Engkau muliakan, yang telah Engkau muliakan ya Allah. Hamba tiada berdaya tanpa izin dan kehendak-Mu ya Rabb. Hamba tiada berdaya, hamba tiada berdaya ya Allah. Maka berilah hamba kekuatan, maka berilah hamba kekuatan ya Rabb, dan dorongan agar hamba mampu menerobos semua dinding hijab ini ya Rabb, yang menghalangi perjalanan hamba, yang selalu menghalangi perjalanan jiwa hamba menuju kehadirat-Mu ya Rabb. Engkau maha baik ya Rabb, Engkau maha baik. Bimbinglah hamba, bimbinglah hamba. Sesungguhnya hamba tidak luput dari khilaf dan kekeliruan ini ya Allah, maka ampunilah hamba. Ketika para salik mengamalkan zikir nafas dengan memasukkan hu ke dalam diri dan mengeluarkan Allah, ada juga melakukan zikir tersebut dengan berlawanan arah, yaitu mengeluarkan hu dan memasukkan Allah ke dalam diri. Bagaimanakah perbedaan tersebut, dan bagaimanakah posisi jasad kita ketika hu ditenggelamkan ke dalam diri dengan hu keluar daripada diri? Tentu ada perbedaan jasad ketika hu yang ditenggelamkan ke dalam diri bersama hu yang telah dikeluarkan.
Rahasia ini adalah menjadi pegangan ketika Hu dimasukkan ke dalam tubuh bersamaan dengan daya nafas yang masuk ke dalam diri, yaitu dengan Hu yang keluar atau dihembuskan bersamaan dengan kendaraan nafas tersebut. Inilah menjadi perbincangan hebat bagi para salib, karena ada yang mengamalkannya, ada yang menafikan Hu-nya, dan ada juga yang mengisbatkan Hu tersebut. Ketahuilah wahai diri, ketika engkau telah menenggelamkan Hu ke dalam diri sampai pada negeri rasamu, sampai pada hatimu, justru berbeda jasadmu ketika engkau telah mengeluarkan Hu tersebut. Rahasianya adalah jasadmu akan menjadi ringan seperti kapas, tetapi begitu pun juga dengan sebaliknya, jasadmu akan menjadi berat. Dan ada metode ataukah caranya untuk engkau membuktikannya. Ketika engkau menafikan dengan engkau mengisbatkan Hu tersebut, untuk membuktikannya ada jalan dan ada caranya sehingga engkau dapat mengetahuinya. Hu itu adalah diri, Hu itu adalah Nur Muhammad, Hu itu adalah cahaya, Hu itu adalah penuntun, Hu itu adalah yang memberangkatkan diri, yang memperjalankan diri menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hu adalah rahasia, Hu adalah ilmu yang dirahasiakan oleh para salib, karena Hu tersebutlah yang membuat seorang hamba dapat berjalan, dapat mi'raj melalui pengantara kendaraan nafasnya, sehingga tenggelam dan fana hingga menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau telah melaksanakan takbir, engkau menenggelamkan Hu tersebut. Ketika engkau telah mengamalkan zikir nafas, engkau menenggelamkan Hu tersebut ke dalam diri, karena Hu tersebut mampu membuat diri mereka fana, mampu membuat mereka tenggelam ke dalam rasa, mampu mematikan pikiran mereka, mampu mematikan akal mereka, sehingga hiduplah cahaya pada akal tersebut, sehingga mereka dituntun, mereka dapat tertuntun menuju ke alam rasa, ke negeri rasa. Ketika Hu yang berangkat dari luar menuju ke dalam diri, satukanlah dan menyatulah dengan nafas tersebut, sehingga diri kita tenggelam dan larut ke dalam negeri cahaya, yaitu negeri Nur Muhammad. Itulah rahasia di balik makna Hu. Perbedaannya adalah ketika kita mengeluarkannya, maka jasad ini akan terasa berat, akan menjadi berat. Sehingga biasa dikatakan ada dua marifat perjalanan jiwa ini, yaitu marifatnya Zat Allah dan marifat Nur Muhammad, yaitu mengenai Hu yang dinafikan dan yang diisbatkan. Insya Allah ada yang sudah mengamalkannya, tetapi mereka masih bingung untuk meletakkan posisi Hu tersebut di dalam tubuh ini, di dalam diri ini. Ada yang belum mengetahui letak Hu pada posisi tubuh ini, dan belum bisa mereka menempatkannya. Semuanya ini butuhlah bimbingan, butuh orang yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan dan menuntun, sehingga kita tidak terjebak, atau sehingga perjalanan jiwa kita betul-betul tertuntun dan terarah. Ketika Hu telah sempurna, kita amalkan. Ketika Hu telah sempurna, kita ibadahkan. Ketika Hu telah sempurna, kita tenggelamkan. Ketika Hu telah sempurna, kita keluarkan, kita nafikan, kita isbatkan. Maka disitulah kita akan mengetahui rahasia ilmu daripada Hu tersebut, rahasia daripada syahadat, rahasia daripada penyaksian, rahasia daripada menyaksikan diri sebenar diri, menyaksikan diri yang sesungguhnya. Hilanglah binasalah diri ini, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perjalanan diri, perjalanan jiwa
menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan kita, baik secara zahir maupun batin. Ketika kita ingin bermakrifat, mendekatkan diri sehingga kita fana, kemudian kita masih banyak menganalisa, mengkalkulasi, maka janganlah engkau mengharapkan jika engkau akan fana. Engkau akan tenggelam ke dalam diri, bahkan sampai bermakrifat. Perjalanan ini membutuhkan pengorbanan, keikhlasan, ikhlas segalanya. Engkau mengikhlaskan hartamu, engkau mengikhlaskan keluargamu, engkau mengikhlaskan dirimu sendiri, dan engkau mengikhlaskan nyawa. Ketika Allah ingin mengambilnya, ketika Allah ingin mencabutnya, maka engkau tidak akan menahannya, maka engkau tidak akan pernah menjerit kesusahan, merasa terbebani, merasa kekurangan. Tetapi ketika Allah telah mengambilnya, hatimu tetap terasa tenang, hatimu tetap terasa nyaman. Berarti rasamu telah hidup, rasamu telah bercahaya, rasamu telah tertuntun sehingga af'almu, zahirmu tidak berjalan di jalan kesesatan, tidak mengekspresikan kekecewaan ketika engkau mengalami kesusahan. Janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu, wahai diri. Semakin engkau menyia-nyiakan waktumu, semakin jauh pula dan semakin tebal pula syahwat bumimu, semakin jauh pula jarak antara zahirmu dan jiwamu. Meskipun dalam tubuhmu ada jiwamu, tetapi untuk menenggelamkan nafas tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak semudah engkau memalingkan telapak tanganmu, karena kita masih banyak membutuh tempahan, kita masih banyak membutuh zikir untuk menempah diri, untuk membersihkan diri dengan berbagai macam amalan zahir, dengan berbagai macam amalan qalbi, dan dengan berbagai macam amalan nafas yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan, sehingga jasad kita, sehingga tubuh kita, sehingga jiwa kita bersinar dan bercahaya, sehingga jiwa dapat tertuntun menuju cahaya, menuju Nur Muhammad. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah dua perbedaan tentang rahasiahu yang dinafikan dan yang diisbatkan. Itulah perbedaan yang sering ditanya dan dicari tahu oleh para salib, yang diamalkan oleh para salib. Ada yang mengamalkan dengan menafikan hu tersebut, ada yang mengamalkan dengan mengisbatkan hu tersebut. Semua amalan yang engkau lakukan itu adalah benar, tetapi ada perbedaan pada jasadmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merahmati kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang, Engkaulah Maha Pemberi jalan bagi hamba yang fakir ini untuk menuju kehadirat-Mu ya Rabb. Ya Allah, hamba tidak bosan-bosannya untuk selalu meminta dan memohon kepada-Mu ya Rabb, karena hanya Engkaulah yang pantas untuk hamba minta, Engkaulah yang pantas untuk hamba memohon, bersujud, menyembah dan mengagungkan, memuji kebesaran-Mu ya Rabb, karena Engkau maha segalanya, Engkau maha segalanya. Ya Allah, Engkau memang pantas dipuji dan dipuja, Engkau memang pantas disujudi, Engkau memang pantas diagungkan, Engkau memang pantas diindahkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua hamba, ampunilah segala dosa dan kesalahan seluruh keluarga hamba ya Rabb, dan berikanlah cahaya bimbingan pada akal mereka, pada akal kami, pada hati kami, pada rasa kami,
sehingga kami selalu mengingatmu, sehingga kami selalu ingin mendekatkan diri kepadamu, sehingga hati ini selalu tergetar, sehingga rasa ini selalu bergejolak dan berkecamuk untuk selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah, agar kami dapat menuju dan mencapai puncak ketakwaan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.